سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat, saudara dan saudara kami yang berada di Rumah Sakit Dr. Ustomo, bagian kajian rutin tarbiyah PTKV yang dilaksanakan pada hari ini, maka kami menyampaikan jazakumullah khairan kepada ikhwah wa akhwat yang ikut taklim di sini, utamanya kepada saudara kami Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala yang merintis kajian ini bersama saudara-saudara kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus dosa kita semuanya. Selanjutnya, saudara dan saudariku, di mana saja berada, kita umat Islam tidak lepas daripada ilmu. Dan ilmu inilah yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah antum semuanya masih ada waktu untuk mempelajari ilmu din ini. Karena sedikit orang yang mempelajari ilmu din, yang mempelajari ilmu dunia banyak. Padahal ilmu dunia ini tidak akan kita tahu kebenarannya kecuali kalau kita mengkaji ulang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita pada sore hari ini insya Allah akan membahas merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah dimuqaddimai oleh saudara kita, beberapa ayat yang mewajibkan kita menjadi orang yang beriman hendaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu difahami ikhwan wa akhwat kaum muslimin wal muslimat yang berada di mana saja, bahwasanya kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Kita umat Islam wajib merasa diri kita diawasi oleh Allah. Karena umumnya manusia merasa takut apabila diawasi oleh manusia. Dan ini adalah sifat manusia. Namun kalau kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala di dalam pekerjaan kita, maka Allah akan menjaga diri kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Inilah keistimewaan orang beriman. Di mana saja, kapan saja kita harus merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita sendirian maupun ketika bersama teman, ketika kita bekerja, ada yang menunggu atau tidak. Kalau kita merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Ta'ala, insya Allah menjadi orang yang jujur. Tidak bohong. Menjadi orang yang tidak merugikan diri kita. Dan tidak merugikan pula orang lain. Ini merupakan bagian daripada akidah. Berapa banyak manusia bekerja merasa diawasi oleh manusia. Sehingga ketika manusia itu menunggu kita, lalu kita semacam kayak, yaitu ditunggu oleh malaikat. Nah, ini keliru. Ditunggu oleh yang menyuruh kita kerja atau tidak, kita merasa ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga beribadah. Adapun beberapa dalil yang wajib kita yakini bahwa kita di mana saja berada, sendirian dengan istri kita, dengan teman, dengan suami, di mana saja maka Allah Ta'ala tetap mengawasi kita. Pertama di dalam surat yang disebut di dalam surat Asy-Syura nomor 218 sampai 219. Nah, inilah perlunya kita berlandaskan dalil yang tidak berubah.
yaitu Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ya, kita artikan dulu. Maka Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga bergerak tubuhmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, ini terjemahan bebas. Perlu kami sampaikan. Maka alladzi yaraka, yaitu Allah yang melihat dirimu. Dan Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Dan tidak meninggal dunia. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah berfirman, bertawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Ya. Khina taqum, ketika kamu berdiri pada waktu sholat, ya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika kamu sujud, ketika kita sholat malam sendirian, tidak ada orang tahu, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita di mana saja. Disebutkan ayat ini ketika kita sholat. Karena sholat fokus kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Namun bukan berarti ketika kita di luar sholat tidak dilihat, tidak diawasi oleh Allah, tetap diawasi. Ya, jadi ini disebut di sini ketika kita sholat, maka sholat dan dia fokus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita taklim juga begitu, fokus mengingat Allah Ta'ala. Ketika kita sedang bekerja di mana saja, walaupun tidak ada orang yang tahu, Allah Maha tahu. Dan dalam satu ayat, ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Satu kalimat yang kita ucapkan oleh lisan kita ini selalu dicatat oleh malaikat raqib dan juga malaikat atid. Yang baik dicatat yaitu oleh malaikat raqib yang berada di kanan kita, yang jelek dicatat oleh malaikat atid yang berada di kiri kita. Ini yang harus kita pahami. Yang ayatnya nomor 2. Disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Nah, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu di dalam terjemah kekeliruan. Diartikan Allah Ta'ala berfirman pula, dia itu adalah Allah, adalah besertamu. Nah, kalimat besertamu ini perlu diperjelas. Beserta itu bukan berarti saya beserta antum, saya berserta dengan anak. Tetapi makanya di situ ada kurung, saya tambah di situ dari tafsir. Maksudnya Allah melihat dan mendengar. Ya. Jadi wa ma'akum, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama maknanya melihat dan mendengar perkataanmu, melihat dan juga mendengar perbuatan kita. Karena Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Dan semua hambanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Ketika kita bicara didengar. Ketika kita berbuat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana? Ainama kuntum, di mana saja engkau berada. Ketika kita sendirian, ketika kita bersama kawan, ketika kita bersama istri, bersama anak. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau ini, ikhwan wa akhwat, kita terapkan, tidak ada orang mukmin yang berbuat curang. Bagaimana mau mengurangi timbangan, sedangkan Allah Maha tahu. Walaupun orang dikurangi timbangannya tidak tahu. Bagaimana kita mau bohong, walaupun orang tidak ngerti kalau kita bohongi, tapi Allah Maha tahu. Bagaimana kita mau bekerja, kemudian telat waktunya. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Subhanallah. Manfaat kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala ini menjadi orang yang istiqomah. Merasa satu kalimat yang kita ucapkan, Allah mencatat. Yang baik dicatat baik, yang jelek dicatat jelek. Nah, 1 rupiah yang kita infakkan, 1 juta rupiah yang kita infakkan, Allah Maha tahu walaupun semua keluarga kita tidak tahu. Ini manfaat
kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Menjadi orang yang istiqamah. Tidak perlu kita beramal baik ini diperintah oleh orang. Karena apa? Karena kita merasa diperintah oleh Allah Ta'ala. Dan tidak perlu kita takut dicaci oleh orang. Karena kita beribadah mencari ridha Allah Ta'ala. Dan tidak perlu kita dipuji oleh orang. Karena Allah Ta'ala yang meridhai amal kita. Subhanallah kaum muslimin wal muslimat. Pentingnya di mana saja kita berada. Dan antum buktikan sendiri setelah menuntut ilmu. Diamalkan nikmat hidup. Tidak ada ketenangan jiwa orang yang beramal kecuali merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Sekalipun banyak orang yang curiga, banyak orang tidak senang, tapi Allah tetap menolong hambanya yang beriman, menolong hambanya yang merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hadid nomor 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sedangkan Allah dan Allah itu melihat kamu, mendengar kamu di mana kamu berada. Ketika kita sendirian, ya, ketika berkawan, ya. Apapun yang kita lakukan kebaikan, walaupun tidak ada orang yang tahu, Allah Maha tahu. Kita berinfak, satu pun orang tidak tahu, Allah Maha tahu. Demikian juga sebaliknya orang melakukan dosa, walaupun semua tidak tahu, Allah Maha tahu. Hikmahnya, nikmatnya orang yang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ayat berikutnya dari surat Ali Imran nomor 5. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang samar, baik di bumi ataupun di langit. Nah, ya. Ini mengingatkan kita orang beriman. Kalau orang kafir tidak merasa diawasi oleh Allah karena kekufuran mereka. Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, bukan merasa diawasi oleh direktur kita atau pimpinan kita, tidak. Ya. Tapi kalau kita bekerja merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, beribadah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, tomaknina ibadah kita. Tidak perlu kita diperintah oleh orang. Dan tidak perlu kita ditegur oleh orang. Karena yang mengawasi kita, yang mencatat amal kita adalah malaikat. Dan yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, Innallaha, surat Al-Imran tadi, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Sesungguhnya tidak ada yang sama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maknanya nampak semuanya. Baik yang kita lakukan di permukaan bumi ini, ketika kita di hutan sendirian, ketika kita di pasar, ya, maupun ketika kita di mana tempat. Maka dengan demikian tidak mungkin seorang hamba yang beriman lalu dia maksiat. Dia mencuri, dia mengurang timbangan, dia berbuat zina, dia berjudi. Tidak mungkin walaupun orang lain tidak tahu. Karena yang mengawasi kita adalah Allah Ta'ala. Wala fis sama, dan tidak ada yang samar pula. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah Ta'ala. Apapun yang ada di atas kita. Sama itu artinya di atas. Di bawah, di atas kita, samping kita, di depan kita, belakang kita, selalu kita mendapatkan pengawasan dari Allah. Dalam satu ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal satu biji sawi berupa kebaikan, Allah akan memperlihatkan nantinya pada kita, memperlihatkan pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal dosa satu biji sawi, Allah akan memperlihatkan dosanya. Prinsip-prinsip inilah, ikhwani wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat, saudara kami dan saudari kami, insyaallah dengan berpijak dengan ayat ini kita menjadi tenang. Tidak perlu kita dikoreksi oleh orang. Tidak perlu kita malu dicaci oleh orang. Karena kita beramal mencari ridhonya Allah Ta'ala. Selanjutnya, disebutkan pula di dalam surat Al-Fajr ayat nomor 14. Inna rabbaka labil mirsad. Lagi firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu, rabbaka itu Rabbmu, ya maknanya Allah.
Nah, ketika disebut Tuhanmu untuk orang mukmin adalah Allah. Sesungguhnya Rabbmu atau Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Nah, benar-benar mengawasi. Karena Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Mengawasi bukan mengawasi diri kita saja, mengawasi semua makhluk. Subhanallah. Dan tidak ada yang terselip satupun. Ya. Oleh karena itu kita ketika beribadah tidak perlu riya, tidak perlu yaitu minta dipuji oleh orang. Manusia punya apa kita minta pujian pada mereka, dan tidak perlu takut dicaci oleh orang. Umumnya orang itu kalau menjalankan kebaikan lalu temannya itu ada orang yang bukan Islam, malu. Nah, ini keliru. Orang Islam yang menampakkan keislamannya. Jangan sampai nanti kalau kita berhadapan dengan orang kafir, lalu ada orang mukmin, kemudian karena ada orang kafir kita tidak mau salam, tidak mau assalamualaikum. Assalamualaikum untuk saudara kita yang beriman. Nah, ya. Ketika kita bekerja waktunya sholat, walaupun banyak belum sholat, kita sholat. Nah, itu menjadi orang yang ikhlas. Bukankah kita kalau sudah mau kencing ikhlas? Orang kencing itu ikhlas, yang lain tidak kencing, kita kencing. Karena kalau kita waktunya kencing, tidak kencing, bahaya. Bisa mengendap, endapan, dan bisa dioperasi kita. Bayangkan itu kencing, waktunya kencing, tidak kencing kan membahayakan fisik kita. Waktunya buang air, tidak buang air, bahaya. Walaupun yang lain tidak buang air, tapi kita butuh buang air, butuh buang air. Manfaatnya lebih manfaat mana orang itu menunaikan sholat ketika waktunya dibandingkan kencing pada waktu-waktunya. Nah, ya, ini menunjukkan perlunya kita memahami kekhilafan kita, kekurangan kita. Insya Allah dengan kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh. Selanjutnya disebutkan di dalam surat Ghafir ayat nomor 19. Ini kami boyong ayat-ayat Allah. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Karena pegangan kita ini ayat. Sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Beriman kepada Allah malaikatnya, beriman kepada kitabnya. Nah, nanti beriman kepada Rasulnya, kita baca hadisnya. Maka ayatnya dari surat Ghafir nomor 19. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Itu di atasnya. Nah, itu betul. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya, dialah Allah yang maha mengetahui akan kekhianatan mata. Maksudnya pandangan mata kepada sesuatu yang dilarang. Atau kerelangan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Itu makna terjemah bebas. Perlu kami jelaskan makna per kalimat. Ya'lamu, Allah maha mengetahui. Khainatal a'yuni, tipu daya mata kita ini ketika kita melihat maksudnya mengejek, itu Allah tahu. Walaupun kita senyum. Terkadang kita tuh muka kita kayaknya seperti marah. Tapi gak senang dengan orang itu. Allah marah. Bayangkan. Gerak-gerik mata kita, pelerak-pelerak mata kita ke kanan kiri. Pancapan mata kita di depan orang itu. Allah maha tahu maksud kita. Bisa jadi orang itu senyum kepada orang. Tapi hatinya marah. Ya. Bayangkan gerak-gerik mata kita diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan dalam hati kita berupa dengki, hasud, berupa iri, ingin menggunjing, ingin memfitnah, ingin menghibah, itu diketahui oleh Allah. Makanya ketika ada getaran dalam hati ingin berbuat jelek pada orang, baca istighfar, astagfirullah. Cuma kalau kita mempunyai niat yang jelek, naudzubillah min dzalik, tapi tidak diungkapkan oleh mulut kita, Allah mengampuni.
Ya. Karena manusia itu punya sifat yang jelek. Kalau ada orang lain lebih tinggi derajatnya, kita timbul rasa kurang enak. Maunya memfitnah. Tapi ketika kita ada perasaan seperti itu, kita istighfar, Allah menjaga kita. Cuma kalau unek-unek dalam hati ini, ketinggian kita ini diungkapkan dengan lisan, diperlakukan dengan perbuatan, baru Allah Ta'ala menghukum. Ya, jadi kedipan mata kita diketahui Allah Ta'ala maksud jelek dan baiknya. Demikian juga yang tersimpan dalam hati kita, niat baik, niat jelek, itu diketahui oleh Allah. Bayangkan suatu saat kita ingin berinfak kepada si fulan. Udah kita siapkan duit 100.000. Nah, kita berinfak, ternyata orang itu sudah pergi. Kita tidak tahu sudah dapat pahala kita. Ya. Kita berinfak itu kan amalan hati. Namun ketika kita mau infakkan, ternyata kita sangat butuh. Diingatkan oleh orang, loh kamu kemarin hutangnya belum dibayar. Lalu kita buat untuk membayar, kita sudah dapat pahala. Makanya kita perbanyak niat yang baik. Dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditinjau oleh Allah Ta'ala dari sisi niat kita. Berikutnya, ayat yang sudah kita lewati, banyak sekali, tapi kami cukupkan hanya sekian. Lalu kita kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang perlu kita pahami semuanya. Karena hadis ini panjang, tapi saya cuplik hanya sebagian. Dan hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi, bab hadis yang pertama niat. Nah, yaitu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu kebaikan. Tetapi kami cuplik di sini pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amal yang paling bagus, al-ihsan. Jadi martabat orang itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam itu amar dohir. Tapi belum tentu amar dohir itu hatinya bagus. Seperti orang munafik. Sholat tapi hatinya tidak sholat. Yang nomor 2 iman. Ini tingkatan yang nomor 2. Nomor 3 al-ihsan. Orang paling bagus amalnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa al-ihsan. Paling baiknya amal yang melebihi dari Islam dan iman itu. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Katanya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi, coba hai Nabi katakan aku ini tentang amal yang paling baik. Cuma malaikat Jibril waktu itu datang berbentuk seperti orang yang putih, bajunya bersih. Karena manusia tidak tahu tentang bentuknya malaikat. Tapi beliau pernah 2 kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Datang malaikat Jibril ini menjelma sebagai manusia yang bersih menuntut ilmu, menanya kepada Rasulullah SAW anil ihsan, tentang ihsan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ya. Saya baca terjemahnya dulu pelan-pelan. Tetapi yang penting nanti penjabaran dari makna hadis ini. Kemudian malaikat bertanya lagi, malaikat Jibril ini maknanya. Ya. Kemudian beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Ihsan mana? Amal yang paling baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan itu yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya. Ya. Jadi ketika kita taklim seperti ini, itu merasa Allah Ta'ala itu melihat kita. Walaupun mata kita tidak melihat. Merasa kita itu melihat Allah. Namanya seolah-olah. Karena kita tidak mampu melihat Allah Ta'ala di dunia. Jangankan kita Rasulullah SAW tidak diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan melihat Allah di dunia. Nanti di akhirat. Selanjutnya. Seolah engkau dapat melihatnya. Tetapi jikalau tidak dapat melihat, seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu. Ya.
Kami jelaskan secara rinci, lebih jelas lagi. Beliau pernah ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan. Apa wahai Nabi amal yang paling bagus itu? Nah, ya. Kita ini kalau membeli mobil mesti mencari mobil yang paling bagus. Ya. Seorang yang ingin membeli rumah ingin membeli rumah yang paling bagus. Padahal rumah itu hanya sementara kita tempati. Ya. Kita ingin mencari istri yang salihah yang paling cantik. Nah, seorang wanita ingin menikah ingin mencari lelaki yang bagus yang saleh. Jadi fitrah manusia ingin mencari yang paling bagus. Nah, dijawab oleh beliau, anta butallah, hendaknya kamu beribadah kepada Allah ka'anna katarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala itu di depanmu. Nah, jadi ketika kita sholat sendirian, ikhwan wa akhwat, saudara dan saudara kami, melihat sholat sendirian di mana? Yaitu di rumah, seolah-olah di hadapan kita itu Allah. Bagaimana kita mau mengantuk? Bagaimana kita mau malas? Nah, ya. Demikian juga kita sedang kerja, ketika kita mengobati, ya sedang praktek, ya mengobati, merasa yang melihat kita itu bukan atasan kita, tetapi Allah. Jujur kita. Dan orang yang merasa bekerja di luar Allah Ta'ala pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya. Walaupun ada orang mencela, tidak mengapa. Orang itu dia akan mengadili kita di akhirat. Yang mengadili kita adalah Allah. Ya. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita taklim, seolah Allah Ta'ala itu menunggu kita. Bayangkan, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin, kalau kita itu kerja, ditunggu oleh direktur kita, ditunggu oleh atas kita, mesti kita semangat. Padahal tidak selalu direktur atau pimpinan kita itu melihat kerja kita. Tapi Allah Ta'ala setiap detik, setiap saat melihat pekerjaan kita. Nah, kalau kita bekerja merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, mesti atasan kita senang. Ya, karena atasan kita tidak mungkin akan melihat kita menunggu selama 24 jam. Karena manusia ngantuk. Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Nah, ini nikmatnya. Kita kerja ditunggu oleh orang yang menyuruh dan tidak kita merasa diawasi oleh Allah. Sukses insya Allah. Fa'ilam takun tara, memang kalau memang mata kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia, yakini Allah Ta'ala melihat dirimu. Nah, itu. Tetapi terkadang atau umumnya manusia merasa semangat kerja itu kalau atasannya ada yang mengawasi kita, ada yang menunggu kita. Makanya sekarang itu sampai dipasang CCTV yang lainnya, ya, dipasang fingerprint, ya. Itu semuanya bisa dihapus oleh manusia. Datang dia lewat di fingerprint itu, nanti pulang. Tidak ada yang tahu. Dicatat itu ya hadir. Nanti kan waktunya pulang datang lagi di depan atau sidik jarinya ditempelkan. Tertulis di situ terdaftar apa hadir. Tapi ternyata yang hadir itu hanya ibu jarinya. Orangnya tidak ada. Nah, semua peralatan di dunia seperti itu. Karena manusia tidak mungkin akan melihat kita selama 24 jam, capek ya. Nabi Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Dan kalau kita kaum muslimin, pekerjaan kita ini jujur, itu bukan hanya Allah Ta'ala saja yang senang. Orang yang menyuruh kita kerja pun juga senang. Nah, jadi kita ini bekerja itu harus merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita kalau menyuruh orang bekerja, ya, kalau kita tahu orang yang bekerja yang kita suruh itu jujur dan tetap bagus, senang kita, maka kita pun juga ketika kerja di atasan kita melihat kita jujur, senang. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita kecuali merintah kepada yang baik. Selanjutnya, dalam satu hadis
Diriwayatkan Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kita terjemahkan dulu, yaitu diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Nah, kita simak terjemahnya dulu. Lalu nanti kita akan kami sampaikan makna yang sejelasnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu seorang sahabat Nabi. Katanya, apa katanya? Saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab. Kalau kita berjalan dengan orang yang punya ilmu, kita bukan mendahului, tapi di belakang. Ya. Yang mana di dalam kendaraan atau membonceng pada suatu hari. Ya, jadi sahabat ini Ibnu Abbas membonceng-bonceng itu maknanya yang mengendarai di depan, yang bonceng di belakang. Jadi ini tidak mengapa seorang ustadz nyupir, kemudian yang naik itu muridnya itu bukan naik. Sebagaimana beliau yang nyupir ya di onta depan, yang belakangnya yang membonceng sahabatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu beliau bersabda, hai anak, ya hai anak, karena namanya anak kecil, ini ada Ibnu apa dipanggil hai anak. Sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama apa? Peliharalah Allah. Gimana kok Allah selalu dipelihara? Maknanya, peliharalah Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya. Nah, ini perlu kita kembali kepada penafsir. Gimana Allah kok minta dipelihara? Bukan. Jadi maknanya peliharalah Allah Ta'ala, maknanya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu maknanya ikhfadillah. Pasti Allah akan memelihara kamu. Artinya, laksanakan perintah Allah, Allah akan menolong dirimu. Jauhi larangan Allah Ta'ala, Allah akan menolong dirimu. Itu makna menjaga Allah. Peliharalah Allah, pasti Allah akan dapati dia di hadapanmu. Nah, ya. Kita kembali kepada teksnya peliharalah Allah. Tapi bukan berarti kita Allah Ta'ala kita pelihara, bukan begitu. Nah, ini perlunya kita memahami terjemah. Makanya perlu ada pensarah supaya kita tidak keliru. Ya. Lalu apa katanya? Jika engkau memintanya, maka mohonlah kepada Allah. Jadi kalau contohnya begini. Kalau kita sedang butuh sama orang tua kita, gimana caranya? Jangan mengatakan, Pak, saya minta duit, keliru. Aku mohon kepada Allah Ta'ala, kemudian minta pada ayahku. Nah, ya. Karena orang tua kita tidak punya apa-apa. Tapi yang menggerakkan orang tua kita, memberi kepada kita itu Allah. Perlu disebut. Aku mohon kepada Allah Ta'ala dulu, kemudian minta bantuan ayahku. Kemudian minta bantuan suamiku. Kemudian minta bantuan saudaraku. Kemudian minta bantuan temanku. Nah, ini adab kita. Nah, kita masih keliru. Coba kamu minta bantuan atasan. Nah, mohon dulu kepada Allah. Kemudian baru kita minta kepada yang kita tuju. Dan kita minta itu kepada orang yang punya kemampuan. Jangan sampai kita minta yaitu sesuatu yang manusia tidak memilikinya. Minta apa? Minta supaya kita menjadi orang kaya kepada orang tidak mungkin. Tapi kita minta tolong itu sepeda saya betulkan.
Saya minta uang, ya bapaknya punya uang, tidak mengapa. Nah, tapi sebut dulu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya sesuatu umat, yakni makhluk seluruhnya ini, apabila berkumpul, ya, apabila berkumpul bersepakat hendak memberi kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan manfaat itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untukmu. Ya. Ini prinsip. Ini merasa muraqabatullah, merasa kita diawasi oleh Allah. Ya. Jadi kita jangan minta bantuan pada orang lalu tidak menyebut pada Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Kemudian baru kita menyebut orang yang kita tuju. Ketika orang itu memiliki kemampuan. Satu contoh namanya, yaitu saya pernah bertanya sama antum. Dok, saya ini sakit panas. Obat apa? Sebelumnya saya harus mohon pada Allah. Karena apabila kita mohon pada Allah, nanti Allah itu akan memberi, apa itu, menakdirkan fulan itu akan memberi penjelasan pada kita. Ya. Oleh karena itu anak-anak kita kalau minta duit, mohon dulu kamu kepada Allah. Ya, biar orang tua mengasih duit pada dirimu. Supaya ini tauhid ini. Yang ini jarang kita amalkan karena memang keterbatasan kita atau kelupaan kita atau kebiasaan yang kurang. Selanjutnya, juga jikalau umat seluruh makhluk itu berkumpul bersepakat hendak memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu yang dianggap berbahaya untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan bahaya itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Nah, ya. Berapa banyak orang yang ingin jahat kepada kita, tetapi Allah menghalangi. Berapa banyak orang itu minta kepada sesuatu pada orang, tapi orang itu tidak memberi karena kita belum memohon kepada Allah. Setelah itu apa katanya? Ketentuan, pena telah diangkat, maknanya takdir itu sudah ada. Maksudnya ketentuan-ketentuan itu telah ditetapkan dan lembaran-lembaran kertas telah kering pula. Maksudnya catatan-catatan di Lauh Mahfuz sudah tidak dapat dirubah lagi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga dikatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Ya, jadi hadis ini kesimpulannya, ya, kita hendaknya mengajari anak kita. Ya. Jagalah Allah, maknanya laksanakan perintah Allah. Kalau kita menyuruh kepada anak laksanakan perintah Allah, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah untuk diri kita. Supaya kita ini menjadi orang yang beri contoh. Oleh karena itu sebelum kita sholat, Rasulullah SAW sholat terlebih dahulu. Ya. Jadi upayakan dididik anak. Kalau kamu minta pada orang tua, minta dulu pada Allah. Nah, karena apa? Ya memberi Allah. Bukankah ada ayat? Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu surat Fatihah yang kita baca setiap saat. Demikian juga kita minta bantuan kepada dokter yang lain. Beritahu. Mohon dulu pada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala memberi petunjuk pada saya untuk menjawab pertanyaan. Untuk pula menjawab apa yang kamu tuju. Nah, ini tauhid. Selanjutnya, hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya ataku min a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Kami baca dulu terjemahan yang ada. Dari Anas radhiyallahu anhu, itu adalah pelayan beliau selama 10 tahun. Katanya, sesungguhnya engkau semua pasti melakukan berbagai amalan.
yang diremehkannya sebab dianggap dosa kecil-kecil saja. Yang amalan-amalan itu adalah lebih halus, lebih kecil menurut pandangan matamu daripada sehelai rambut. Tetapi kita hanya para sahabat, semua di zaman Rasulullah SAW menganggapnya termasuk golongan dosa-dosa yang merusak amal kita. Kesimpulannya begini, berapa banyak orang yang sifatnya, kenapa nggak masuk? Nggak apa-apa, telat setengah jam saja kok. Nah, ya. Ada orang yang suka menimbang, lo kok dikurangi? Dikurangi hanya 1 gram. Jadi menganggap remeh. Dianggapnya perkara dosa kecil itu nggak ada bahayanya. Itu menurut orang awam. Tetapi menurut sahabat itu merupakan dosa besar. Ya. Karena orang apabila sudah melakukan dosa kecil, dia akan nagih lagi, besok ingin mengurangi lagi, besok ingin mengurangi lagi. Kalau dia malas masuk dalam satu kantor sekali, besok ingin malas masuk lagi. Tapi kalau orang itu merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Ta'ala, bagaimana saya tidak masuk di pekerjaan, bagaimana saya digaji kemudian saya tidak masuk, berpikir dia, gimana pasien ini sungguh untuk segera kita berusaha untuk mengobati, lalu kita santai. Nah ini faedahnya muraqabatullah, merasa kita diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita bekerja dimanapun tempat, merasa diawasi oleh Allah, semangat kita, dan Allah akan menolong kita. Ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Terkadang kita ini, ikhwan wa akhwat kaum muslimin muslimat, ketika yang pasien ini ya, ketika pasien orang tidak mampu, kadang-kadang timbul dalam hawa nafsu, tidak mampu, nanti sajalah. Terkadang ketika pasien orang yang kaya, gitu, wah ini kesempatan didahulukan, nah ini keliru. Beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi kita kalau bekerja ini merasa diawasi Allah Ta'ala, pahala cukup besar dan senang hati ini. Senang hati. Ya. Tapi kalau orang itu bekerja, ya bukan merasa diawasi Allah Ta'ala, ketika tidak ada orangnya tidak masuk. Ketika pasien itu orang ini bukan orang punya kedudukan, kita abaikan. Tapi kalau tahu itu hamba Allah, kalau kita sakit diobati segera senang, bagaimana saudara kita tangguhkan pengobatannya? Nah, faedahnya merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Demikian juga sholat. Ini waktunya sholat. Tidak ditangguhkan. Itu tadi contohnya. Kalau kita waktunya buang air ditahan, bahaya. Maka bagaimana waktunya sholat kita tangguhkan? Lebih nikmat mana? Lebih besar mana pahalanya orang itu kencing segera dibandingkan dengan sholat segera? Tentunya sholat. Ini faedah merasa muraqabatullah. Ya, jadi jangan sampai kita mau ini dosa kecil saja. Dosa kecil kalau berulang-ulang menjadi besar. Dalam satu kaidah, las-saghiru ma'al istimrari wal kabiru ma'al istighfar. Itu tidak saya tulis di sini. Dosa kecil itu menjadi besar kalau terus menerus. Dosa besar itu diampuni oleh Allah Ta'ala kalau dia mau bertobat. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala yagharu. Nah, ya. Inna Allah Ta'ala yagharu. Wa ghairatullahi Ta'ala ayatiya al-mar'u ala ma ayatiya al-mar'u ma kharramallahu alaihi. Muttafaq alaihi. Ya, muttafaq alaihi. Artinya,
Itu bisa dinaikkan sedikit itu dari Abu Hurairah. Anak Abu Hurairah, nah betul. Nah. Seorang lagi, anak Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma kharramallahu alaihi, muttafaq alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Nah, tapi jangan disamakan cemburu kita. Ya. Cemburu kita ini lain. Kadang-kala cemburu baik, kadang-kala cemburu jelek. Nah, seperti Allah melihat tidak sama dengan melihat kita. Allah mendengar tidak sama dengan mendengar kita. Allah cemburu tidak sama dengan cemburu kita. Cemburunya Allah itu bagaimana? Nah, ini. Wa ghairatullahi. Ya. Dan sesungguhnya cemburunya Allah Ta'ala itu adalah apabila seorang manusia mendatangi atau mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi Allah Ta'ala cemburu, kenapa hambaku kok berbuat maksiat? Saya suruh hambaku untuk sholat itu kebaikan untuk dia. Kenapa ia tinggalkan sholat itu? Maka Allah cemburu, makanya kasihan kepada hamba itu. Aku ini merintah kamu itu sholat untuk kebaikan dirimu. Kenapa kamu tinggalkan? Nah itu makna cemburunya Allah kepada kita. Kita diperintah yang baik, kita mampu kok tidak diamalkan. Ada perkara yang haram kok masih dikerjakan. Padahal Allah Ta'ala memilihkan kita yang halal itu banyak. Bayangkan yang haram kan sedikit. Yang halal banyak sekali. Sayur-sayuran, ya apa itu, buah-buahan yang haram sedikit. Babi, ya, darah, ya, bangkai, itu kan sedikit. Jadi ketika Allah Ta'ala mengharamkan kita, itu untuk menguji kita. Namun ketika hambanya melakukan dosa, cemburu, aku perintah kamu menikah, kok kamu berbuat zina? Aku perintah kamu itu mencari rezeki dengan bekerja, dengan jual beli. Nah kok kamu mencuri? Padahal kalau kita lihat, mencuri dengan mencari rezeki lebih mudah mencari rezeki. Berzina dengan menikah lebih mudah menikah daripada berbuat zina. Ya. Karena setiap yang dilarang oleh Allah Ta'ala dicintai oleh hawa nafsu kita. Tapi kalau kita paham hawa nafsu kita itu buruk, memerintah yang jelek. Ya. Nah ini hadis ini ada hubungannya muraqabatullah. Merasa kita diawasi oleh Allah. Bagaimana kita meninggalkan sholat. Allah menyuruh kita yang sholat. Allah melihat kita. Allah mencatat amal kita. Bagaimana orang itu berjudi. Sedangkan Allah Maha tahu. Bukankah orang berjudi itu gelisah hatinya? Allah memilihkan kita untuk bekerja. Bayangkan kalau seorang yaitu tukang sapu itu dia satu hari mendapatkan uang 75.000 atau 50.000, itu sudah digambarkan. Ini untuk beras sekian, untuk lauk sekian. Tapi orang berjudi, naudzubillah min dzalik, tergelisah hatinya antara menang dan kalah. Kalau kalah yang menjadi musibah keluarganya. Nah. Tapi kalau orang jual beli, mesti Allah memberi rezeki. Asal dia betul-betul mencari rezeki dengan yang halal dan memohon kepada Allah. Ya, jadi ini menunjukkan jangan sampai kita melakukan dosa karena merasa tidak diawasi oleh manusia. Tetapi kita merasa, oh iya, saya sendirian ini. Dengan wanita tidak boleh. Nah, bagaimana saya mau mengambil uang seseorang walaupun orang tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Selanjutnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala.
Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atasnya itu belum, turun sedikit. Al-kaisu man kana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ya. Dari Abu Ya'la yaitu Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, orang yang cerdik, orang yang paling cerdik, yang berakal itu ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sudah mati. Jadi orang cerdas itu orang menggunakan waktunya, memanfaatkan amal itu untuk bekal di akhirat. Ini orang cerdas. Saya potong dulu maknanya ini. Kalau kita sibuk setiap hari bekerja, kita kumpulkan harta, ya, tidak sholat, tidak menuntut ilmu, saya tanya, kebutuhan kita dengan harta itu berapa? Perut kita tidak akan membesar seperti masjid dengan kekayaan kita. Ya. Jadi kebutuhan kita dengan dunia itu sedikit. Meninggal dunia tidak kita bawa harta itu. Tidak ada orang meninggal dunia dikubur di vilanya. Lalu ketika meninggal dunia ini loh ATM. Ini loh harta dikubur dengan mobilnya, tidak mungkin. Dikubur dengan kain putih. Nah. Jadi kebutuhan kita dengan dunia itu tidak banyak. Ini orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menggunakan waktunya banyak untuk beribadah. Karena orang meninggal dunia yang dibawa amal. Ini bukan berarti kita tidak boleh semangat mencari rezeki. Semangat mencari rezeki harus diimbali semangat beribadah. Selanjutnya, sedangkan orang yang lemah, orang yang kurang baik akalnya, ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan dari Allah Ta'ala, yaitu mengharap-harap kebahagiaan dan pengampunan di akhirat tanpa beramal soleh. Ini orang yang lemah. Bagaimana berharap masuk surga, sholat tidak mau. Berharap masuk surga, tidak mau berinfak. Berharap masuk surga, tidak mau menuntut ilmu. Keliru. Berharap menjadi dokter, tapi dia tidak mau belajar. Berharap dapat rezeki, tapi dia tidak mau praktek. Ya. Berapa banyak orang yang masuk surganya sekedar dengan modal la ilaha illallah, tidak cukup. Kalau hanya dengan modal la ilaha illallah, kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita sholat? Menyuruh kita menuntut ilmu, menyuruh kita siam, menyuruh kita berinfak, menyuruh kita menolong orang-orang yang harus kita tolong. Nah, ya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang memperhitungkan waktunya untuk beribadah. Ini waktunya sholat. Ini hartaku banyak, aku akan titipkan di hadapan Allah separuh lah. Kebutuhan kami di dunia itu hanya sedikit. Bayangkan, saya tanya, kita membangun rumah 700 tahun. Yang kita tempat hanya 60-70 tahun. Punya kendaraan 5, yang kita butuhkan yang 1. Sebetulnya kebutuhan kita masalah urusan dunia itu tidak banyak. Tapi hawa ini, keinginan tidak pernah berhenti. Keinginan kita melebihi daripada kebutuhan kita. Tapi kalau kita masalah ibadah, semangat ibadah, tidak ada orang meninggal dunia, lalu pahalanya ketinggalan di dunia. Pahala itu menyertai orang meninggal dunia. Tetapi dunia belum tentu menyertai kita. Kecuali dunia, harta yang sudah kita infakkan fisabilillah. Nah, ya, ini merupakan hendaknya kita merasa muraqabatullah. Selanjutnya hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
min husni islamil mar'i. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, setengah dari kebaikan atau min itu diartikan di sini setengah dari kebaikan atau di antara, ya, di antara kebaikan keislaman seseorang. Di antara kebaikan keislaman seseorang, apabila ia suka meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat padanya untuk urusan akhiratnya. Ya, kalau bahasa singkatnya begini, baiknya seorang Islam itu meninggalkan perkara yang mubah yang berlebih-lebihan. Duduk ngobrol 1 jam, ya, hanya kesana kemari ingin menceritakan tentang dirinya, tentang keluarganya. Nah ini, ya, pepergian kesana kemari tanpa ada faedahnya. Padahal malaikat itu selalu yaitu menulis kita. Jadi orang Muslim itu memperhatikan waktunya. Saya pergi ini dapat pahala apa tidak? Nah, saya berteman dengan si fulan ini dapat pahala, untung apa tidak? Nah gitu. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan kaum muslimin? Sudahkah kita baca Al-Quran? Bayangkan setiap hari kita dikasih oleh Allah Ta'ala waktu 24 jam. Tidak pernah dikurangi. Berapa jam untuk kita baca Al-Quran? Tanya sendiri. Tidak perlu kita menyalahkan teman kita. Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah. Nah. Bayangkan kalau antum satu hari ada 1 jam saja, 24 jam dia ambil 1 jam. Baca Al-Quran dengan terjemahnya. Subhanallah. Yakin wallahi ketenangan dalam hati. Ini saja kita belajar kan tidak lama. Tapi antum bisa merasakan nikmatnya. Tidak sama dengan yang lain. Ada uang yang jatuh bukan kita ambil, tapi kita ambil, kita umumkan. Kemaksiatan tidak kita datang, tapi kita jauh. Kenapa? Karena kita tahu dalil. Waktunya sholat, kita sholat, subhanallah. Bayangkan, Anda mau tanya, apakah antum dirugikan oleh Allah Ta'ala dengan menyisihkan waktu untuk thalabul ilmi? Pasti tidak. Seandainya antum merasa diberikan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu 1 jam ini, tentu antum nggak mau menuntut ilmu. Nah, ini masih sekian waktu yang kita manfaatkan untuk beribadah. Terasa cuma begini, ikhwan. Kenikmatan ibadah ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Berbeda kita mendapatkan mobil, nah mobil baru, ya, anak istri kita bisa naik. Tapi kalau kita punya keimanan yang kuat, membagi keimanan kita kepada keluarga itu tidak mungkin. Dulu Allah berfirman, man amila shalihan falinafsi, orang beramal saleh itu untuk dirinya. Baik itu waktunya hadis yang terakhir panjang, maka insya Allah itu bisa dibaca sendiri, ya, dan insya Allah terjemahan itu bebas, dan kapan kalau ada memang ada yang perlu ditanyakan, ya, maka bisa kembali kepada nomor yang Ana sampaikan kepada ikhwah, ya. Tapi kalau pertanyaan, mohon untuk pertanyaan itu pendek saja, karena banyaknya kesibukan dan banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, begitulah ya kaum muslimin wal muslimat, sudah kami yang berada di yaitu tempat kita taklim. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita simak ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal, ya. Allah Ta'ala menghapus dosa kita. Allah Ta'ala mengadakan pahala kita. Barangkali ada waktu pertanyaan sedikit, silakan bertanya. Ya, baik, alhamdulillah kita telah mendengar ceramah dari Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Izin Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Dr. Heru. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana harus bersikap ketika saudara sendiri gemar bermaksiat, sedangkan dia rajin mengerjakan sholat, puasa,
talabul ilmi, dan ibadah lainnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada saudara kami Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala, bagaimana orang itu mengamalkan ibadah kok maksiat. Ya. Manusia ini ada gangguannya di tubuhnya. Dalam satu hadis, setiap orang mesti ada teman yang jelek di tubuh kita. Teman jelek itu jin yang kafir. Nah, ya. Sedangkan jinnya beliau sallallahu alaihi wasallam mukmin, tidak menyuruh kepada beliau kecuali menyuruh yang baik. Sedangkan jin yang nempel di badan kita ada jin dan malaikat. Malaikat menyuruh kita yang baik. Jin itu menyuruh kita yang jelek. Nah, maka ketika ada was-was jin itu menyuruh kita yang jelek, kita harus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu satu. Dan perbanyaklah amal soleh. Seperti ini, 1 jam kita ta'lim, tidak mungkin kita akan maksiat. Karena Allah Ta'ala menjaga kita, malaikat menjaga kita pula. Kalau kita menyibukkan dengan amalan soleh, tidak ada kesempatan jin kita di tubuh kita itu akan berwas-was. Tapi kalau kita futur, ya, futur maknanya tidak mau beribadah, akan masuk was-was. Ini contohnya kita. 1 jam ini kita tidak akan dimasuki oleh jin yang kufur. Kenapa? Kita sedang, yaitu semangat untuk mendengarkan ilmu. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan godaan, menuju kepada kemaksiatan, biasanya Allah Ta'ala mengingatkan kita. Loh, kenapa itu kamu kerjakan? Segera kita istighfar. Dan kita berhenti. Nomor 2, upayakan kita berteman dengan teman yang baik. Ya. Kalau antum berteman dengan orang yang baik, akan malu berbuat jahat. Dan ketika kita akan melakukan kejahatan, kita akan ditegur, akan diluruskan. Makanya ada suatu hadis, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya suka mengaji, kawan akrabnya sholat 5 waktu, kawan akrabnya jujur, mesti kita akan jujur. Tapi kalau kawan akrab jelek, biasanya orang baik itu terpengaruh dengan orang jelek. Karena orang jelek itu tidak punya perasaan dia. Tidak punya perasaan dia. Kenapa? Sudah hilang dengan hawa nafsunya. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik, insya Allah mau tidak mau kita akan menjadi orang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang sholat 5 waktu, diajak, tentu kita akan ke masjid. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang maksiat, mari kita ke tempat-tempat maksiat. Terkadang kita itu mau menolak, malu. Ya. Mau mengatakan tidak, itu malu, perasaan tersinggung nanti perasaan dia. Nah, itu yang ada di benak hawa nafsu kita. Kami yakin itu pun ada pada antum semuanya. Ya. Jadi bagaimana orang beribadah kok dia maksiat, itu karena ada sebabnya. Bisa juga karena tidak tahu dalil, 1. Bisa juga karena kawannya yang jahat tadi. Bisa juga karena memang hawa nafsunya. Sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala, kok masih melakukan kejahatan. Karena itu selalu kita hendaknya istighfar dan memperbanyak kita beramal saleh. Wallah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Cesario. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, kenapa manusia itu sebenarnya masih melakukan kejahatan, padahal setiap saat tetap diawasi oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa manusia itu masih melakukan kejahatan? Padahal dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Karena begini, Allah Ta'ala menguji kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Ta'ala memasukkan di hati kita itu keinginan yang jelek dan keinginan yang baik. Nah, ya, itu mesti. Bukan hanya antum, saya juga begitu. Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang jelek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mau membersihkan keinginan jeleknya. Nah, wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi memang kita diuji.
Cuma kalau orang itu kuat yang menuntut ilmu, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala kuat sekali, dia akan malu. Karena Allah Ta'ala tidak mengantuk. Bagaimana kita tetap melakukan kejahatan? Nah, inilah perlu adanya latihan diri. Perlu kita bergaul dengan orang yang soleh. Perlu kita istighfar. Perlu kita mengisi banyak dengan amal yang soleh. Kalau kita sudah banyak beramal soleh, insya Allah Ta'ala akan menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk. Makanya kita tidak menjumpai para anbiya melakukan kejahatan. Kenapa? Penuh dirinya, lisannya, pikirannya kepada Allah. Nah, ya. Jadi kalau, juga satu tempat itu pengaruh. Makanya kita tidak boleh pergi ke negara kafir. Kenapa? Akan terpengaruh memuji orang kafir. Tidak boleh kita pergi kemana itu kembali, nanti akan pulang bawa kaos Bali. Bukan, kita tidak boleh. Tapi kalau kita pergi ke masjid, lihat tidak ada orang resah di masjid. Kalau kita datang tak taklim, jadi kita perlu untuk menjaga kemaksiatan itu. Pertama memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, baca kitab Allah dengan terjemahnya, ya. Karena dalam satu ayat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah kamu dengan sering zikrullah, sering membaca Quran, maknanya itu akan menenangkan jiwa dan Allah akan menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Untuk saat ini pertanyaannya sampai di sana Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan Ustadz untuk hari ini Ustadz. Baik, para ikhwah wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat, terutama ikhwah dan juga akhwat kami yang berada di lingkungan rumah sakit Dr. Sutomo. Pertama, kami menyampaikan jazakumullah khair atas kesempatan antum yang menuntut ilmu. Ini merupakan rahmat yang besar dari Allah, bukan dari Allah Ta'ala. Dan hendaknya kita amalkan ilmu yang kita capai. Sebagaimana antum mempelajari ilmu kedokteran. Kalau ilmu itu tidak kita terapkan, hilang ilmu itu. Tapi kalau ilmu kedokteran itu kita buat dalam praktek, menjadi mudah. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bayangkan kalau antum mempelajari misal mempelajari ilmu kedokteran, yakin lebih nikmat lagi. Ya, karena kebaikan manusia tergantung dengan ilmu. Kejujuran manusia tergantung dengan ilmu. Dan ilmu itu ketika diamalkan, subhanallah, menjadi terang jiwa. Dan juga perlunya kita, ya, jangan putus asa. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala kesalahan-kesalahan kita yang dahulu. Mari kita perbaiki segala sesuatu ini, terutama dalam masalah kita memperbaiki diri. Ya, begitulah, yaitu saudara-saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perjumpaan kita ini mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan diampuni dosa kita semuanya, dan semoga menjadi insan yang selalu istiqamah dan dimasukkan di dalam surga. Kami rasa cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Saya tutup dan undur diri Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.